dua tim sudah melangkah mulus ke babak semifinal. Pertama, Persib Bandung meraih 2 kemenangan setelah mengalahkan Arema Malang, juga mengalahkan DPME masing-masing dengan 1 gol. Maka tim asuhan Igor Tolic ini sudah melaju ke babak semifinal. Artinya kalau bisa dibilang di sini tinggal 1 pertandingan lagi lawan Tampines Rovers. Tampines kemarin terakhir kalah setelah bermain imbang dengan DPMM. Tampines kalah lawan Arema. Jadi peluang Arema sekarang terbuka. Pertandingan terakhir Arema akan bertarung ya melawan DPMM, dan saya rasa Arema kalau bisa mengalahkan, sudah memukul Tampines, Arema bisa menang dan Arema bisa menjadi wakil lainnya dari grup A ini, mendampingi Persib Bandung lolos ke babak semifinal. Dan itu suatu hal yang sangat baik karena Arema ini punya DNA juara kalau kita berbicara di Piala Presiden. Nah, mereka tentunya ingin melanjutkan tren positif ini dengan Arema Malang yang saya rasa mereka juga ingin melakukan yang terbaik, terus berada di posisi atas untuk bicara di Piala Presiden, karena ini juga kan sebagai pemanasan untuk semua klub, ya termasuk Arema, termasuk Persib juga akan menatap ke Liga Super. Nah, itu di grup A. Sekarang saya bergeser ke grup B. Sudah juga 1 tim memastikan diri lolos ke semifinal. Persebaya Surabaya, bajul hijau ini sudah menang 2 kali. Ya luar biasa saya pikir bagi mereka. Tinggal pertandingan terakhir lawan Port FC. Ya, kemarin mereka bisa menang melawan Persija 1-0. Ya, kemudian lawan PSMS juga mereka bisa menang, sehingga 6 poin itu sama seperti Persib ya tidak menggoyahkan posisi dari Persebaya Surabaya. Sebagai tuan rumah mereka melangkah dengan sangat baik ke babak selanjutnya. Yang menarik di sini adalah posisi Persija. Macan Kemayoran ini berada di ujung tanduk ya teman-teman. Kalau bisa dilihat setelah kalah dalam pertandingan pertama melawan Persebaya di Gelora Bung Tomo, mereka hanya bermain imbang 2-2, hampir juga kalah melawan saya pikir Port FC, juara bertahan di Piala Presiden ini. Ya, ketinggalan dulu dengan 2 gol sebelum mereka bisa menyusul untuk bisa menyamakan kedudukannya dengan poin 1 bagi bagi Persija ini. Itu akan membuat mereka harus bekerja keras. Pertandingan terakhir lawan Medan memang sudah tidak berpeluang setelah 2 kali kekalahan, maka Persija harus bisa menang. Artinya mesti menang dengan gol yang besar, artinya di atas 2, dengan harapan bahwa Port FC itu kalah dari Persebaya, paling tidak 2-0 lah. Kalau hitung-hitungan, kalau Persija bisa menang dengan 2-0 lawan PSMS Medan, kemudian Persebaya memukul Port dengan 2-0, nah mereka akan punya plus 1 untuk bisa lolos. Atau menurut saya Persija itu menang di atas 2 lah, lebih aman, bagi 3 atau 4 gol kan lebih bagus untuk ada hitung-hitungan yang lebih matang buat mereka. Jadi memang tim asuhan Sintayong ini ya dalam posisi yang ngeri-ngeri sedap, karena bergantung pertandingan itu posisi nasib mereka ke pertandingan yang lain. Nah, kalau Port FC bermain imbang saja dengan Persibaya habis, karena Port FC sekarang 4 poin, Persija cuma 1 kan. Jadi dengan mereka menang melawan PSMS Medan 2 gol itu dan imbang dengan Persija, mereka butuh 1 poin lagi untuk aman. Jadi apapun yang dilakukan Persija terhadap PSMS Medan menang dengan di atas 5 gol pun tidak akan cukup, karena poin Persija itu hanya maksimal 4. Nah, berbeda dengan Port kalau bermain imbang ya mereka 5 poin ya. Sementara bagi Persebaya Surabaya mereka akan dapat 7 poin juara grup, Port sebagai runner up. Nah, itu dia, apalagi kalau Port bisa mengalahkan Persebaya Surabaya, ada poin 6 di sana. Bukan tidak mungkin mereka adalah hitung-hitungan gol, mereka bisa menjadi juara grup ya, dan Persebaya di posisi runner up, maka Persija akan out. Nah, itu dia. Saya pikir ini pantas kalau mungkin para Jackmania agak sedikit kecewa dengan hasil ini, karena ada harapan besar, ekspektasi tinggi tim yang sejak tangan oleh STY ini bisa terbang tinggi, paling tidak memperlihatkan persiapan yang matang, bagus di Piala Presiden. Kalau bisa juara kan lebih bagus untuk menatap Liga Super. Tapi dengan posisi yang berada di ujung tanduk seperti ini memang agak sulit ya, karena posisi yang saya bilang tadi, Persija harus bisa menang besar ya biar ada hitung-hitungan gol bagus, dan berharap Persibaya mengalahkan Port FC ya. Itu yang agak memang berat, karena Persibaya kan sudah aman. Jadi lepas dengan pemain-pemain juga lapis kedua melawan Port ya tidak ada masalah buat Persibaya Surabaya, karena sudah lolos.
Port FC ya juga dalam posisi saya pikir yang aman buat mereka ya, karena itu 1 poin saja mereka imbang aja sudah cukup. Atau kalau mereka cuma kalah dengan 1-0 ya itu mereka berpeluang juga untuk bisa lolos, dengan catatan ya yang penting asal di sebelah Persija bisa menang di atas 3, itu akan jauh lebih bagus. Kalau Persija juga cuma menang 1-0 atau 2-0 akan sangat sulit ya kita dalam hitung-hitungan nanti. Jadi yang menjadi unggulan saya pikir di Piala Presiden ini adalah Persib dan Persebaya, itu sudah pasti. Nah, saya coba bergerak dengan Persib karena kemarin tuh Mariano Peralta, amunisi teranyar mereka ini, pemain Argentina sudah secara resmi ya, kontrak dia sudah aman semua. Saya sudah pasti dia mengenakan kostum dari Persib Bandung di Geraha Persib kemarin, sudah terjadi kesepakatan itu luar biasa, dan Mariano Peralta akan mengenakan jersey nomor punggung 10, luar biasa. Dan dia memang cocok untuk bermain sebagai pemain nomor 10, berada di belakang Balsa Sekulic, pemain striker dari Persib ini. Jadi kedalaman skuad Persib akan oke, dan diharapkan ketika semua tuntas Persib Bandung bisa ya, kemarin sudah memperkenalkan Peralta ini ya, sudah datang, dan dia bisa tidak akan bermain melawan Tampines Rovers, bukan tidak mungkin dia dimainkan di sana, karena kemarin kan dia ikut menyaksikan, menonton saat menghadapi DPMM yang menang dengan gol penalti dari Balsa Sekulic itu. Jadi kita akan menantikan, banyak juga boboto ingin melihat penampilan dari Mariano Peralta untuk pertama kali mengenakan jersey Maung Bandung ini bermain di Piala Presiden. Tapi semua kan tergantung dari kondisi Peralta dan juga bagaimana Igor Tolic bisa memastikan Peralta bisa langsung bermain, sehingga ini akan menjadi kepuasan tersendiri bagi para pendukung Persib di Stadion Sijalak Harupat tentunya. Dan Persib pasti ingin sapu bersih pertandingan di grup A mereka. Kalau sudah 2 kali menang, mereka lawan Tampines kalah lawan Arema, mereka mengalahkan Arema. Jadi saya pikir pantas kalau Persib juga ingin menang, sehingga ada 3 kemenangan 9 poin, kan luar biasa, sempurna ketika mereka melanjutkan perjalanan ke semifinal dan juga mungkin bisa ke final, dan berharap bisa menjadi juara di Piala Presiden saat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan